Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah rekayasa struktur jembatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang desain tulangan balok girder. Ya, nah ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pembebanan pada balok girder jembatan. Oke, jadi nanti apa yang akan saya jelaskan, baik nilai perhitungannya, itu berdasarkan dari materi yang sebelumnya saya sampaikan. Oke, nah kita mulai. Nah, untuk mendesain tulangan balok girder, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah desain penulangan lentur, dan yang kedua adalah desain penulangan geser. Nah, untuk desain penulangan lentur yang kita perhatikan tentunya kita menganggap bahwa yang akan kita desain nanti adalah jembatan, yaitu pada balok girdernya. Nah, itu kita dasarkan pada desain atau pada aturan yang kita terapkan juga pada saat kita akan mendesain tulangan lentur pada balok bangunan, seperti itu. Nah, kemudian bagian lentur, ini saya ingatkan bahwa bagian lentur yang akan kita desain itu adalah bagian tariknya yang utama, kemudian ada bagian tekan, itu pada tumpuan juga pada lapangan. Nah, kemudian ada bagian yang kedua, yaitu desain penulangan geser. Ini berdasarkan beban-beban geser yang ada atau yang mengenai pada balok girder tersebut. Nah, kita lihat balok girder jembatan yang akan kita bahas ini sama seperti materi sebelumnya pada pembebanan, masih tipe girder jembatan balok T ya. Nah, di mana pada jembatan kali ini itu yang balok girdernya ada 1, 2, 3, 4, 5 buah, kemudian ada diafragma, di atasnya ada lantai. Nah, kemudian ditutup oleh penutup aspal ya. Lalu bagian kiri kanannya itu ada sandaran jembatan. Nah, untuk balok girder sendiri itu adalah balok tipe T. Anda bisa lihat di gambar yang nomor 2 ya. Nah, balok tipe T ini kita bisa lihat dimensi yang kita perlukan pada saat mendesain nanti, yaitu adalah lebar keseluruhan balok girder-nya ya. Nah, untuk satu penampang T, yaitu S, kita simbolkan, kemudian ada BEFF, nah atau B efektif di sini, kemudian ada tebal daripada balok T-nya yaitu TS, tinggi keseluruhannya itu H, dan lebar bagian bawah itu kita simbolkan dengan B ya. Nah, untuk bagian atas kita sudah simbolkan ini sesuai dengan bab sebelumnya, itu pada bab pembebanan. Nah, oke. Bagaimana langkah-langkah atau flowchart pada saat kita mendesain tulangan lentur pada girder? Nah, Anda bisa lihat di sini. Yang pertama, kita mencari dulu data-data yang kita butuhkan, meliputi mutu beton, kemudian mutu baja tulangan, lalu tebal slabnya, kemudian lebar badan girder, selanjutnya adalah tinggi girder, lebar sayap T, ya, kemudian modulus elastisitas baja. Nah, di sini kita pakai 2 × 10⁻⁵ MPa, lalu faktor bentuk yaitu beta sebesar 0,85. Nah, kemudian data-data tersebut ya ditambah lagi dengan data dimensi yang diperlukan ya, yang lainnya itu dibutuhkan untuk menghitung atau menganalisis faktor bentuk distribusi tegangan, momen nominal, kemudian rasio tulangan, lalu jarak bersih antar tulangannya. Nah ya, yang pertama yang akan kita hitung itu adalah faktor bentuk distribusi tegangan. Ini kita bisa gunakan rumus Rho B sama dengan beta 1 kali 0,85 kali F C-aksen dibagi F yield dikali 600 dibagi dengan 600 tambah FY ya. Nah, faktor bentuk ini, Rho B ini kita gunakan untuk mencari tekanan maksimum ya, atau Rmax. Rmax dirumuskan dengan 0,75 dikali Rho B dikali FY dikali
dalam kurung 1 kurang 0,5 kali 0,75 kali B kali F yield-nya, kemudian kali dibagi 0,85 kali F reaksinya. Setelah kita dapatkan R max-nya, nanti kita akan bandingkan dengan nilai R N-nya ya. Nah, nilai N-nya berapa? Kita bandingkan dengan R max-nya ya. Kemudian kita harus mendapatkan bahwa nilai Rn-nya itu kecil daripada R max-nya ya. Nah, selanjutnya yang kita hitung adalah momen nominal rencana atau MN. MN dihitung berdasarkan nilai M ultimate atau berdasarkan perhitungan momen akibat pembebanan yang sudah kita hitung pada pembebanan sebelumnya ya, sudah dapat MN-nya berapa. Nanti silakan dibuka lagi materi tersebut. Nah, jadi MN itu sama dengan MU dibagi dengan I. Faktor tahanan momen atau Rn-nya itu adalah Mn dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 adalah faktor konversi dari satuan ya. Misalnya dari milimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3. Seperti itu. Dibagi B efektif kali D pangkat 2 atau D kuadrat. Setelah kita mencari Rn, selanjutnya kita mencari rasio tulangan yang diperlukan, yaitu Rho sama dengan 0,85 kali OSC dibagi FY kurang 1 kurang akar 1 kurang 2 kali Rn dibagi 0,85 kali F aksen. Nah, setelah kita mendapatkan Rho-nya, nanti Rho kita bandingkan dengan Rho-nya juga ya. Nah, Rho yang lebih besar itu kita gunakan untuk mencari luas tulangan yang dibutuhkan. Nah, luas tulangan yang dibutuhkan dirumuskan dengan AS sama dengan Rho kali B efektif kali D ya. Nah, Rho adalah tadi rasio tulangan, B efektif adalah tinggi efektif dari balok girder bagian atas ya, sedangkan D itu adalah tinggi dari B efektif itu lebar ya, lebar efektif bagian atas, kemudian D itu adalah tinggi efektif dari balok girder tinggi ya. Setelah kita dapatkan AS di sini, tentu saja kita bisa mendapatkan nanti berapa jumlah tulangan ya yang dibutuhkan, kemudian ukuran tulangannya. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita juga mencari berapa jarak bersih antar tulangan balok girder dengan cara X sama dengan B dikurang NT, NT adalah jumlah tulangan, kalikan dengan D dikurang 2 kali TD dikurang 2 kali DS dibagi NT kurang 1. Nanti kita lihat penjelasan dari masing-masing simbol tersebut. Ya. Setelah jarak bersih antar tulangan selesai, kita sudah selesai dalam hal mendesain tulangan lentur balok girder ya. Nah, kemudian untuk mendesain tulangan geser, nah kita akan melakukan tahapan berikut ya. Kita lihat di flowchart seperti biasa. Kita mulai, kita membutuhkan data-data seperti dimensi atau ukuran dari penampang tersebut, kemudian gaya geser ultimate rencananya ya, dibutuhkan mutu beton, kemudian mutu baja tulangannya, kemudian faktor reduksi kekuatan geser yaitu P-nya 0,75, lalu lebar badan girdernya berapa, setelah itu tinggi efektif girdernya. Nah, dari situ kita menghitung kuat geser nominal beton dengan rumus FC sama dengan akar VC sama dengan akar FC aksen dibagi 6 kali B kali D kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 adalah faktor konversi dari satuan ya. Kemudian kontrol dimensi girder terhadap kuat geser maksimum ya. Ini VS max itu adalah 2/3 kali akar aksen C kali B kali D kali 10 pangkat 3. Setelah kuat geser, kita cari berapa luas tulang geser atau sengkang yang diperlukan. Ya, cara AP sama dengan Pi/4 kali D kuadrat kali N-nya. Nah, D adalah diameter tulangan. Jarak tulang geser itu adalah S, yaitu AP kali FY kali D dibagi PS. PS adalah gaya geser yang dipikul tulangan geser. Ya. Nah, selanjutnya kita mencari tulangan susut yang berada di badan dari balok girder ya. Nah, itu rumusnya adalah SH sama dengan Rho SH kali B kali D. Nah, itu tahapan dari mencari tulangan geser. Selanjutnya kita akan melakukan penggambaran. Jadi,
setelah kita nanti desain, ini tulangan lentur yang sudah kita hitung tadi, ini tulangan lentur bagian bawah, yang ini tulangan lentur bagian atas, ini tarik, bagian tarik, ini bagian tekan, kemudian yang di tengah atau badan girder ini adalah tulangan susut, ya. Nah, kemudian yang bagian ini, yang lingkar ini adalah tulangan sengkang dari balok girder jembatan. Nah, kita lihat untuk perencanaan kekuatan balok terhadap lentur, ini kita perlu perhatikan SNI tahun 2005 pasal 51, ini katanya apa? Nah, perhitungan kekuatan dari suatu penampang yang terlentur harus memperhitungkan keseimbangan dari tegangan dan kompatibilitas tegangan, serta konsisten dengan anggapan bahwa bidang rata yang tegak lurus sumbu tetap rata setelah mengalami lentur. Nah, kemudian anggapan yang kedua, beton tidak diperhitungkan dalam memikul tegangan tarik. Lalu yang ketiga, distribusi tegangan tekan ditentukan dari hubungan tegangan-tegangan beton. Nah, lalu keempat, tegangan batas beton yang tertekan diambil sebesar 0,003. Nah, hubungan antara distribusi tegangan tekan beton dan tegangan dapat berbentuk persegi, trapesium, parabola, atau bentuk lain yang menghasilkan perkiraan kekuatan yang cukup baik terhadap hasil pengujian yang lebih menyeluruh ya. Nah, ini jadi pada saat kita mendesain balok girder jembatan, nah itu sama dengan desain balok secara umum ya. Nah, walaupun demikian, hubungan distribusi tegangan tekan beton dan tegangan dapat dianggap dipenuhi oleh distribusi tegangan beton persegi ekuivalen yang diasumsikan bahwa tegangan beton itu sama 0,85 SI. Ini terdistribusi merata pada daerah tekan ekuivalen yang dibatasi oleh tepi tertekan terluar dari penampang dan suatu garis yang sejajar dengan sumbu tekan terluar dari penampang dan suatu garis yang sejajar dengan sumbu netral sepanjang A, ini sejajar dengan beta 1 kali C dari tepi tertekan terluar tersebut. Nah, jarak C dari tepi dengan regangan tekan maksimum ke sumbu netral harus diukur dalam arah tegak lurus sumbu tersebut. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan penjelasan ini? Tadi kita bisa lihat kalau ini adalah balok girder kita ya. Nah, ini bagian ini adalah diagram regangan dan tegangan pada penampang beton bertulang ya. Nah, ini adalah H, kemudian ini B, yang ini adalah D ya. Ini efektif daripada baloknya. AS adalah luas tulangan, jadi luas tulangan 1, 2, dan 3 ya. Kemudian di sini ada batasan tekannya, jadi bagian ini dipisahkan, bagian atas ini adalah bagian tekan, ini adalah bagian tarik ya. Nah, di mana bagian tekan dan bagian tarik ini dipisahkan oleh satu garis lurus ya. Kita beri jarak itu dari ujung bagian tekan atas ke batas bagian tekan itu adalah C ya. Ini adalah C. Nah, kemudian apabila balok ini diberikan beban, maka akan mengalami regangan ya. Di mana regangan maksimumnya ini besarnya adalah 0,003. Jadi ini regangan maksimum bagian atas, yang ini regangan maksimum bagian bawah ya. Nah, di mana bagian regangan ini kita bagian regangan ini kita bisa buat ya untuk bagian regangan paling luar itu nilainya maksimum 0,03, kemudian semakin kecil ke bawah ya, ini regangan tekan yang kemudian nilainya 0 di pusat ini regangan ini. Nah, kemudian kita lihat untuk diagram tegangan ini dia bagian atas ini nilainya adalah 0,85 C ya. Sedangkan ketinggiannya ini kita bisa ukur ya dengan rumusan alfa adalah beta 1 kali C ya. Nah, beta 1 apa nanti kita lihat ya. Nah, C adalah tadi tinggi bagian tekan ya. Nah, untuk C sendiri, C yang ini bagian tekannya ini dirumuskan dengan 0,85 C dikali dengan alfa kali B. Nah, sedangkan yang ini bagian tarik ya, ini bagian compression C, ini bagian tension atau T saya simbolkan, ini adalah AS kali F nya. Ini diagram tegangan, ini diagram tegangannya. Nah, untuk menentukan beta 1 ini nilainya diambil sebesar ya 0,85 jika efisiensi kita adalah kecil dari 30 MPa
ya. Nah, kalau dia nilai efisiensinya itu sama dengan 30 MPa, nilainya adalah 0,85 sampai 0,008 ya. Kemudian kalau efisiensinya itu adalah besar, ini rumusan 0,85 kurang 0,008 kali efisiensi kurang 30, ini untuk efisiensi besar dari 30 MPa ya. Nah, jika B1 pada persamaan 512 tidak boleh diambil kurang dari 0,65, nggak boleh 0,65. Kalau dapat 0,65 nilainya kita ambil nilainya adalah 0,65. Jadi atau kita gunakan nilainya 0,65. Nah, kemudian ini persyaratan SNI pasal 51 ya, persyaratan kekuatan balok terhadap lentur ya, di mana kekuatan rencana dalam lentur harus berdasarkan kekuatan nominal yang dikalikan dengan suatu faktor reduksi sesuai dengan pasal 452. Kemudian kekuatan nominal dalam lentur pada penampang kritis beton harus diambil tidak lebih kecil dari 1,2 MCR atau momen retak yang dipenuhi oleh suatu persyaratan tulangan tarik minimum ya. Nah, kalau kita bisa lihat ini tahanan momen, ini rumusnya adalah MN ya, sama dengan MU dibagi Pi ya. Nah, Pi ini atau faktor reduksi kekuatannya ini diambil dari SNI 2004 pasal 452 ya, di mana faktor kekuatan reduksinya itu atau Pi-nya untuk desain lentur itu 0,8. Jadi di sini silakan masukkan 0,8 ya, 0,8. Dan untuk mencari faktor tahanan momen ya, untuk mencari faktor tahanan momen ini dirumuskan dari MN yang kita peroleh dari MU per Pi tadi ya. MN dibagi dengan B efektif kali D kuadrat, di mana D kuadrat itu adalah tinggi efektif dari girdernya ya. Ini tinggi keseluruhan dikurangi dengan jarak antar tulangannya, jarak ketulangannya ya. D aksen. Nah, setelah kita mencari nilai Rn-nya, maka kita akan membandingkan nilai Rn tadi dengan nilai R maksimumnya ya, nilai R maksimumnya yang kita cari. Nilai maksimum yang kita cari dari rumus yang ini ya, 0,75 kali rho B kali FY kali 1 kurang 0,5 kali 0,75 kali rho B kali FY, kemudian dibagi 0,85 kali FC aksan. Nah, ya, kita bandingkan. Apabila nilai Rn kecil daripada Rmax, maka perhitungan dapat kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Jika nilai Rn kita besar daripada Rmax, ya, maka kita perlu mempertimbangkan setiap variabel yang ada pada perhitungan kita sebelumnya. Ya. Nah, kita lihat kekuatan rencana dalam lentur. Ya. Saat kita mencari berapa luasan tulangan, berapa ukuran tulangan, berapa jumlah tulangan, maka kita harus mencari nilai rho atau rasio tulangan. Nah, untuk rasio tulangan sendiri ini dirumuskan dengan 0,85 kali efisiensi dibagi FY kali 1 kurang akar kurang 1 kurang 2 kali Rn per 0,85 kali efisiensi tutup kurungnya. Nah, di mana rasio tulangan minimumnya adalah 1,4 dibagi FY. Nah, nanti rho yang kita gunakan adalah nilai rho yang paling besar dari nilai keduanya. Ya. Setelah rho kita ambil, maka kita bisa menghitung luas tulangan yang diperlukan, yaitu AS sama dengan rho kali B efektif kali D. Nah, sebagai alternatif, untuk komponen struktur yang besar dan masif, luas tulangan yang diperlukan pada setiap penampang positif atau negatif, dan juga harus sepertiga lebih besar dari yang diperlukan berdasarkan analisis. Ya. Jadi dikali lagi dengan sepertiga, nanti nilai luas tulangan yang ditambahkan dengan sepertiga nilai tulangan yang didapatkan gitu. Nah, ini untuk persyaratan tulangan lentur kita punya dua persyaratan ya, A dan B. Yang pertama yaitu pada setiap penampang dari suatu komponen struktur lentur bila berdasarkan analisis diperlukan tulangan tarik, maka luas AS-nya tidak boleh kurang dari, jadi tulangan tarik yang bagian itu bagian atas ya, pada bagian bawah ya. Kemudian kita hitung AS minimumnya sama dengan akar FC per 4 FY kali BW kali D. Ya, kemudian AS minimumnya yang satu lagi itu 1/4 dibagi FY kali BW kali D. Untuk balok T, nah ini balok T sesuai dengan kita AS minnya adalah akar FC dibagi 2 FY kali BW kali D, dan yang kedua itu
S min sama dengan akar akar C dibagi 4 FI kali BF kali D. Jadi nilai ini harus menjadi patokan kita, ya, di mana nilainya tidak boleh kecil daripada nilai AS minimum yang kita peroleh. Ya, untuk jarak tulangan, jadi bagaimana cara menentukan jarak tulangan kita, ya, X adalah jarak tulangan, ya. Nah, ini diperoleh dari B dikurang NT kali D kurang 2 kali TD kurang 2 DS tutup kurung dibagi NT kurang 1. Kita perhatikan X adalah jarak tulangan, ya. Untuk B itu adalah lebar balok girdernya, kemudian NT itu jumlah tulangan pada tiap baris, ya. Misalnya baris yang di bawah, maka jumlah tulangannya adalah 3, ya. NT-nya adalah 3, ini NT-nya juga 3. Kemudian diameter tulangan itu kita simbolkan dengan D. TD ini adalah tebal selimut beton, ya, tebal selimut beton ini 1,5 inci misalnya, ya. Kemudian DS adalah diameter sengkang yang digunakan. DS diameter sengkang yang digunakannya. Nah, ini sengkang yang kita gunakan, ini kita simbolkan dengan DS, ya. Nah, jarak tulangan harus cukup memadai untuk menempatkan penggetar dan memungkinkan ukuran terbesar dari agregat kasar dapat bergerak saat digetarkan. Jadi ini X ini fungsinya sebagai workability supaya mempermudah pada saat memasukkan coran beton gitu. Jadi jangan sampai ada tersangkut ataupun coran betonnya tidak masuk ke dalam bagian dalam tulangan ini, ya, bagian dalam beton maksud saya. Nah, jadi jarak bersih minimum antar tulangan sejajar seikat tulangan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari A 1,5 kali ukuran nominal maksimum agregat, ya, B 1,5 kali diameter tulangan, ya, C 40 mm, jadi nggak boleh ya itu nilainya kecil dari 40 mm atau 4 cm jarak tulangannya. Kemudian jarak bersih antar tulangan yang sejajar dalam lapisan tidak boleh kurang dari 1,5 diameter tulangan ataupun 1,5 kali diameter seikat tulangan. Nah, jadi ini ABCD perlu kita perhatikan nanti berapa nilai X yang kita dapatkan. Kalau X-nya adalah 30 mili, maka silakan ubah jarak tulangannya itu terlalu dekat, ya. Kenapa terlalu dekat? Itu karena kita memilih ukuran tulangannya terlalu kecil. Ya, silakan besarkan ukuran tulangannya, maka jaraknya juga nanti pasti akan semakin jarang, ya. Kemudian berikutnya untuk melihat detail tulangan lentur, yang pertama penyebarannya. Nah, ini tulangan tarik harus disebarkan dengan merata pada daerah tegangan tarik, ya. Nah, kemudian pengakuran secara merata dan tidak kurang sepertiga tulangan tarik akibat momen negatif total yang diperlukan pada tumpuan harus terpanjang secara H melewati titik balik lentur. Kemudian pengukuran dari tulangan positif harus memenuhi pada perletakan sederhana. Tulangan angkor harus dapat menyalurkan gaya tarik besar 1,5 PU geser ultimate pada bagian muka perletakan. Lalu tulangan lentur tidak boleh dihentikan di daerah tarik kecuali kondisi tertentu. Ya. Jadi harus ada panjang penyaluran yang mencukupi atau memadai, ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat lagi. Kontrol kapasitas momen ultimate yang disyaratkan dengan Pi kali Mn. Ini Pi adalah faktor luasi lentur 0,8 dikali Mn-nya berapa, nanti ini hasil hitungan berdasarkan luas tulangan yang kita dapatkan. Ini harus lebih besar daripada nilai Mu ultimate momen akibat beban yang kita berikan, ya. Oke, sehingga nanti kita akan mendapatkan berapa luas tulangan yang memadai yang bisa kita gunakan. Ini kontrol kapasitas momen, ya. Momen tulangannya memadai, ya, tulangannya sudah mencukupi, maka oke. Ya. Nah, untuk persyaratan selimut beton, jadi tebal selimut beton untuk keperluan pengecaran tidak boleh kurang dari nilai terbesar dari A 1,5 ukuran terbesar tulangan. Kemudian B, setebal diameter tulangan yang dilindungi adalah 2 kali diameter tulangan. Atau bisa kita lihat dari tabel berikut, ya. Kalau kita punya selimut tebal selimutnya kalau kita punya sensi atau kotakan betonnya itu 20 PA, maka klasifikasi lingkungan A, maka kita ambil tebal selimut adalah 35 mili dan seterusnya. Maksimum itu tebal selimut adalah 70 mili. Ini ketika kita punya 30 MPa dan klasifikasi lingkungannya adalah
C. Klasifikasi lingkungan lihat lagi nanti di SNI ya. Oke. Kekuatan geser rencana pada balok ini dirumuskan dengan ya PU ya, geser ultimate tuh harus lebih kecil ya, atau dari P kali Pn ya, atau apa namanya itu gaya geser akibat beban ini harus lebih kecil daripada kapasitas penampang dalam menahan geser ya. Nah, di mana nilai ini kapasitasnya ini yang kapasitas geser Pn ini bisa diambil dari ya PC, yaitu geser akibat geser yang disumbangkan oleh beton ya, PS. Nah, ini geser yang disumbangkan oleh tulangan geser ya. Nah, kadangkala nilai PC itu bisa nilainya 0 karena kita anggap bahwa untuk beton sendiri itu tidak menyumbangkan kekuatan gesernya. Nah, kemudian kita lihat dalam menentukan kekuatan geser yang harus dipenuhi A, untuk geser PN harus memperhitungkan pengaruh setiap bukaan pada komponen struktur. B, untuk kuat geser PC, di mana berlaku pengaruh regangan aksial tarik yang disebabkan oleh rangka dan struktur pada struktur terkekang, maka harus diperhitungkan pengaruh tarik tersebut pada pengaruh kuat geser. Nah, untuk PC sendiri ini bisa dipakai rumus ini ya. Ini untuk struktur yang dibebani geser dan lentur saja. Nah, kalau ada beban tekan aksial ya, nah, ini kita pakai PC sama dengan 1 tambah U per 114 AG kali akar C dibagi 6 kali BW kali D. Ya. Nah, kok geser yang disumbangkan oleh tulang geser ini disimbolkan dengan PS. PS adalah AS ya, tulang gesernya dikalikan dengan FU dibagi dengan S ya. Nah, jika ada tulang geser miring, PS sama dengan AP kali PY, AP kali FY, sin alfa tambah cos alfa kali D per S ya. Nah, lalu untuk PS kita perlu perhatikan, jadi kita tidak boleh meninggalkan ini ya, bahwa nilai PS ini tidak lebih besar dari 2/3 akar fungsi C kali BW kali D ya. Ini untuk jarak antar tulangan dan pembengkokan tulangan. Nah, kemudian lundutan. Lundutan adalah hal yang perlu sekali kita pertimbangkan ya untuk mencegah retakan sendiri pada girder ya, karena kita tahu bahwa untuk dimensi atau untuk ukuran bentang yang panjang pada suatu balok ya, itu faktor lundutan itu sangat mempengaruhi untuk serviceability, mengecek bagaimana sih kemampuan dari balok tersebut ya. Untuk lundutan ya, delta MS ini dirumuskan dengan 5 QMS kali alfa 4 bagi 384 kali E kali I ya. Untuk kontrol lundutan baloknya ini data maksnya L per 240, ini data maksimumnya 0,0625 meter. Nah ya, jadi jenis beban kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3 ya. Ini memakai 7 pembebanan. 7 pembebanan. Kita peroleh berapa delta dari masing-masing beban tersebut ya, dengan rumus ini mencari bebannya. Jadi lundutan adalah 5 QMS alfa 4 bagi 384 EI. Oke. Nah, setelah kita dapatkan tadi apa namanya itu rumusan untuk masing-masing tulangan dan lundutan, maka kita bisa melakukan penggambarannya. Oh iya, satu lagi ada tulang susut, nanti bisa kita lihat lagi. Oke. Nah, tugas silakan Anda hitung tulangan lentur pada balok girder jembatan berikut ya, di mana sudah diketahui dimensi dan ukuran-ukuran yang diperlukan pada saat pendesain jembatannya. Jadi silakan Anda kerjakan di rumah, hitung berapa tulangannya ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jika ada pertanyaan ataupun ketidakjelasan, silahkan sampaikan di grup WA kita. Oke, semoga kita sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.